Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rizky Ardianto Prasetyawan, Jeremy Nenggolan, Lea Priscila Putri, Naufal Anugrah Pradana Santoso Putra. Hari ini kami akan membahas tentang pendidikan sebagai proses kebudayaan. Nah, jadi kebudayaan sendiri ini memiliki sebuah pengertian ialah seluruh sistem ide atau tindakan yang hal cipta ini manusia dalam rangka menjalankan kehidupan bermasyarakat yang dijadikan sebagai milik manusia atau identitas dalam suatu masyarakat tertentu melalui proses belajar. Bagaimana ini kita tahu ini kebudayaan sebagai hasil cipta manusia di dalam terdapat sekumpulan pola-pola kebiasaan yang diperlukan dari mempertahankan keaslian lokal yang diciptakan oleh suatu masyarakat tertentu. Untuk selanjutnya adalah proses pembudayaan. Proses pembudayaan di sini dijadikan sebuah istilah yang tepat sebab dalam proses pendidikan khususnya dalam kegiatan belajar mengajar antara peserta didik dengan pendidik di kelas inilah terjadi sebuah proses transfer of knowledge and value atau suatu sistem pengetahuan dan nilai kebenaran yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik. Kedua hal tersebut merupakan wujud kebudayaan yang pertama, yakni ide atau gagasan. Semua gagasan tersebut akan lenyap seiring dengan perkembangan zaman jika tidak ada yang mengajarkannya atau meneruskan kembali kepada generasi milenial atau generasi penerus bangsa. Karenanya, pendidikan sudah melekat di dalam masyarakat dan dijadikan alat pemenuhan kebutuhan manusia dalam hal pewarisan adat, tradisi, serta kebudayaan ke generasi selanjutnya. Proses pembudayaan yang mana dilakukan melalui sistem pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk mewariskan kebudayaan masyarakat itu sendiri. Jika kebudayaan yang telah ada tidak mampu untuk kita pertahankan, maka kebudayaan tersebut mulai hilang, apalagi sekarang zaman sudah berkembang menjadi zaman yang merubah masyarakat di dalamnya, tidak lagi dapat mengenal berbagai hal yang terkait dengan pengetahuan berbagai kebudayaan atau tradisi dari suku bangsa mereka sendiri. Misalnya, banyak sekali anak-anak Indonesia yang menyanyikan lagu bergenre pop, barat, atau Korea, yang mayoritas makna dari berbagai lagu-lagu tersebut adalah mengenai percintaan orang dewasa. Mereka tidak mau menyanyikan lagu anak-anak sesuai usia mereka sendiri, sehingga kondisi yang lebih memprihatinkan ialah banyak dari mereka yang tidak hafal lagu-lagu anak-anak yang memang pantas dinyanyikan saat usia mereka sedang berkembang. Kemudian mereka bahkan tidak hafal nama pemimpin maupun para tokoh yang bertugas dalam pemerintahan khususnya di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan adalah hilangnya rasa cinta tanah air yang merupakan sikap bentuk kesetiaan atau penghargaan atas kebudayaan yang ada di suku bangsa mereka sendiri. Yang dialami oleh sekolah dan pendidik dalam penyusunan program pendidikan adalah perkembangan arus globalisasi, yakni bagaimana mereka mampu menghasilkan manusia-manusia modern yang didukung oleh penguatan dalam pewarisan budaya dan identitas bangsa pada kemajuan iptek dan zaman yang semakin modern ini. Jika masyarakat Indonesia digambarkan pada masa depan sebagai masyarakat modern yang bernafaskan Pancasila, maka peran pendidikan nasional baik formal maupun non-formal harus melakukan dua hal dalam waktu yang bersamaan, yaitu memodernkan bangsa Indonesia dan melestarikan nilai-nilai budaya bangsa yang yang tersirat dalam Pancasila. Proses pembudayaan yang mana untuk dilakukan melalui sistem pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk mewariskan kebudayaan masyarakat itu sendiri. Jika kebudayaan yang telah ada tidak mampu untuk kita pertahankan, maka kebudayaan tersebut mudah hilang. Apalagi zaman sekarang sudah berkembang menjadi zaman yang merubah masyarakat di dalamnya tidak lagi dapat mengenal berbagai hal yang terkait dengan pengetahuan berbagai kebudayaan atau tradisi dari suku bangsa mereka sendiri. Misalnya banyak sekali anak-anak Indonesia yang menyanyikan lagu bergenre pop, barat, atau Korea yang mayoritas makna dari berbagai lagu-lagu tersebut adalah mengenai percintaan orang dewasa.
Mereka tidak tahu menyanyikan lagu anak-anak sesuai usia mereka sendiri. Sehingga kondisi yang lebih memprihatinkan ialah banyak dari mereka yang tidak hafal lagu-lagu anak-anak yang memang pantas dinyanyikan saat usia mereka sedang berkembang. Kemudian mereka bahkan tidak hafal nama pemimpin maupun para tokoh yang bertugas dalam pemerintahan khususnya di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan adalah hilangnya rasa cinta tanah air yang merupakan sikap bentuk kesetiaan atau penghargaan atas kebudayaan yang ada di suku bangsa mereka sendiri. Hal ini terjadi karena seringnya mereka menonton TV dan mendengarkan lagu-lagu orang dewasa melalui gadget ayah atau ibunya yang terdapat di menu musik pada gadget tersebut. Proses pembudayaan di sekolah ialah pada saat kegiatan belajar mengajar di kelas, guru dan peserta didik saling berinteraksi satu sama lain. Hal ini kita asumsikan bahwa telah terjadinya proses transfer knowledge untuk membentuk karakter, moral, kepribadian, keterampilan para peserta didiknya agar mereka mengetahui dan paham akan segala kebudayaan yang dimilikinya. Pendidik dalam penyusunan program pendidikan adalah perkembangan arus globalisasi, yakni bagaimana mereka mampu menghasilkan manusia-manusia modern yang didukung oleh penguatan dalam pewarisan budaya. Jika masyarakat di Indonesia ini digambarkan pada masa depan sebagai masyarakat yang modern yang bernafaskan Pancasila, maka peran pendidikan nasional baik formal maupun non-formal harus melakukan dua hal dalam waktu yang bersamaan. Karakter atau moral pada spiritual pada peserta didik diklasifikasikan ke dalam dua momen, yaitu eksternal dan internal. Eksternal yang berfungsi menemukan jati diri manusia, kemudian objektifikasi yang terbentuk adalah melalui adanya identitas. Dalam hal ini penulis melihat pada strata sosial, yakni adanya materi dan pendidik sebagai agen pewarisan budaya ke generasi selanjutnya. Momen internalisasi yaitu para agen pembudayaan melalui lembaga pendidikan sekolah melaksanakan tugasnya dalam kegiatan belajar mengajar. Melihat hal tersebut di atas, kita telah mengetahui bahwasannya sistem pendidikan telah dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan pendidikan sebagai proses pembudayaan, yakni untuk membentuk bahkan menjaga seluruh kebudayaan yang telah tercipta sebagai wujud hasil karya ciptaan manusia dari generasi terdahulu kepada generasi milenial, sehingga tidak pernah hilang keberadaannya dan identitasnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.